Hai guys, kembali lagi di channel Study Room. Stay tune ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Study Room. Hari ini Study Room mau bahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3. Yang pertama, sifat komutatif atau disebut juga dengan sifat pertukaran. Yang kedua, ada sifat asosiatif, disebut juga dengan sifat pengelompokan. Dan yang ketiga, ada sifat distributif yang disebut juga dengan sifat penyebaran. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke sifat komutatif atau sifat pertukaran. Pada sifat komutatif, hanya berlaku pada operasi penjumlahan saja dan perkalian bilangan bulat saja. Nah, di sini kita mau bahas tentang sifat komutatif pada penjumlahan. Sifat komutatif pada penjumlahan ada bentuk umumnya, yaitu A tambah B akan sama dengan B tambah A. Nah, dianalogikan dengan gambar bintang-bintang ini, 4 buah bintang ditambah dengan 2 buah bintang, apabila posisinya ditukar menjadi 2 bintang ditambah 4 bintang, hasilnya akan sama menjadi 6 buah bintang dan 6 buah bintang. Selanjutnya, kita masuk ke contoh sifat komutatif pada penjumlahan. Yang pertama, 12 ditambah 5. Hasilnya akan sama dengan 5 ditambah 12. Sama dengan 17. Selanjutnya, 9 ditambah negatif 2. Akan sama hasilnya dengan negatif 2 ditambah 9. Hasilnya, kemarin kita udah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Apabila kita lihat kedua angkanya, yang besar adalah angka positif, yang kecil angka negatif, maka 9 dikurang 2. Hasilnya adalah 7 atau positif 7. Selanjutnya, negatif 5 ditambah 30. Hasilnya akan sama dengan 30 ditambah negatif 5. Sama dengan 25. Selanjutnya, 7 ditambah 13 akan sama hasilnya dengan 13 ditambah 7, sama dengan 20. Selanjutnya, kita masuk ke sifat komutatif pada perkalian. Nah, ada bentuk umumnya, yaitu A dikali B akan sama hasilnya dengan B kali A. Dianalogikan dengan 4 buah bintang, apabila dikalikan dengan 2 buah bintang, kemudian posisinya ditukar, akan sama hasilnya dengan 2 buah bintang dikali 4 buah bintang. Nah, hasilnya sama dong, yaitu sama-sama 8. Karena 4 dikali 2 sama hasilnya dengan 2 kali 4, sama-sama 8. Selanjutnya, kita masuk ke contoh sifat komutatif pada perkalian. Di sini ada 8 dikali 7. Hasilnya akan sama dengan 7 dikali 8. Hasilnya sama dengan 56. Yang kedua, 9 dikali minus 2. Hasilnya akan sama dengan minus 2 dikali 9. Hasilnya negatif karena ini negatif dikali positif. Hasilnya akan sama dengan negatif 18. Yang ketiga, negatif 5 dikali 12.
Hasilnya akan sama dengan 12 dikali negatif 5. Sama dengan positif dikali negatif, hasilnya negatif 60. Contoh yang keempat, 7 dikali 5. Hasilnya akan sama dengan 5 kali 7. Sama dengan 30. Supaya adik-adik mengerti tentang sifat komutatif pada bilangan bulat, jangan lupa kerjakan latihan di bawah ini ya. Materi selanjutnya tentang sifat asosiatif atau disebut juga dengan pengelompokan. Sifat asosiatif sama halnya dengan sifat komutatif juga hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Yang pertama kita bahas dulu sifat asosiatif pada penjumlahan. Nah, sifat asosiatif pada penjumlahan ada bentuk umumnya. Apa bentuk umumnya? Yaitu A ditambah B dikurung, kemudian ditambah C akan sama hasilnya dengan A ditambah buka kurung, B ditambah C tutup kurung. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini ada 2 buah segitiga ditambah dengan 3 buah segitiga. Hasilnya 2 segitiga ditambah segitiga sama dengan 5 buah segitiga. Kemudian ada 1 buah segitiga lagi yang ditambahkan ke 5 segitiga. Hasilnya 6 segitiga. Jadi penulisannya 2 ditambah 3 buka kurung tutup kurung ditambah 1. Hasilnya akan sama dengan ini ada 2 buah segitiga, ada 3 buah segitiga, ada 1 buah segitiga. Nah, yang pertama 3 buah segitiga kemudian ditambahkan dengan 1 buah segitiga. Hasilnya 4 segitiga. Kemudian ditambahkan dengan 2 buah segitiga yang pertama, hasil totalnya adalah 6 segitiga. Jadi bentuk dari sifat asosiatif pada penjumlahan ini yaitu A tambah B tambah C, A tambah B-nya dikelompokkan terlebih dahulu atau dijumlahkan terlebih dahulu, baru terakhir ditambah C, akan sama hasilnya dengan A ditambah B tambah C jika B tambah C-nya dijumlahkan terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan dengan si A. Untuk memudahkannya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 5 ditambah buka kurung 6 tambah 7 tutup kurung akan sama hasilnya dengan buka kurung 5 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 5 tambah 6 sama dengan 11. 11 ditambah 7 sama dengan 18. Begitu juga dengan ini, 6 ditambah 7 sama dengan 13. 13 ditambahkan 5 sama hasilnya dengan 18. Selanjutnya, soal nomor 2. Buka kurung 10 ditambah negatif 5 tutup kurung ditambah 7. Akan sama hasilnya dengan 10 ditambah buka kurung negatif 5 ditambah 7. Hasilnya akan sama dengan negatif 5 ditambah 7. Hasilnya adalah 2. 2 ditambah 10 hasilnya adalah 12. Akan sama hasilnya dengan 10 ditambah negatif 5. Hasilnya adalah 5. 5 ditambah 7 hasilnya juga sama dengan 12. Contoh yang ketiga,
9 ditambah buka kurung negatif 20 ditambah 10. Hasilnya akan sama dengan 9 buka kurung terlebih dahulu, 9 ditambah negatif 20. Tutup kurung, kemudian ditambah 10. Sama dengan 9 ditambah negatif 20. Hasilnya sama dengan negatif 11. Kemudian ditambah 10 sama dengan negatif 1. Nah, akan sama hasilnya dengan negatif 20 ditambah 10. Hasilnya adalah negatif 10. Kemudian ditambah 9. Hasilnya juga sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita masuk ke sifat asosiatif pada perkalian. Bentuk umumnya adalah buka kurung A kali B, kemudian dikalikan C, akan sama dengan A kali buka kurung B kali C. Nah, dapat dilihat dari contoh yaitu 2 buah segitiga dikalikan dengan 3 buah segitiga, hasilnya adalah 6 buah segitiga. Kemudian ada segitiga yang lain, 1 buah, 6 dikali 1. Hasilnya juga 6 segitiga. Bentuk persamaan ini adalah buka kurung 2 dikali 3 dikalikan 1. Akan sama hasilnya apabila ada 2 buah segitiga, kemudian ada 3 buah segitiga, ada 1 buah segitiga. Hal yang pertama dilakukan, 3 buah segitiga ini dikalikan dengan 1 buah segitiga. Hasilnya adalah 3, karena 3 kali 1 adalah 3. Kemudian, 2 segitiga ini dikalikan dengan 3 segitiga. Hasilnya juga 6. Bentuk persamaannya adalah 2 dikali buka kurung 3 kali 1 sama dengan 6. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, 5 dikali buka kurung 10 dikali 7 tutup kurung. Akan sama hasilnya dengan buka kurung 5 dikali 10 dikali 7. Sama dengan 5 kali 10, 50. Dikali 7 sama dengan 350. Ini juga sama juga hasilnya 10 kali 7 sama dengan 70. 70 dikalikan 5 juga 350. Contoh yang kedua, buka kurung 2 dikali minus 5 tutup kurung dikali 7. Akan sama bentuknya menjadi 2 dikali buka kurung minus 5 dikali 7. Kemudian ditutup kurung sama dengan minus 5 dikali 7. Hasilnya negatif 35. Kemudian dikalikan 2, negatif 35 dikalikan 2 sama dengan negatif 70. Kita uji dengan cara 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 10. Kemudian negatif 10 kita kalikan dengan angka 7 sama dengan juga negatif 70. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. 9 dikali buka kurung negatif 8 dikali 10 tutup kurung. Jawabannya akan sama dengan buka kurung 9 dikali negatif 8 dikalikan 10 sama dengan 9 dikali negatif 8. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif 72. Kemudian negatif 72 dikalikan 10. Hasilnya juga negatif 720. Nah, akan sama hasilnya. Ini negatif 8 dikali 10. Hasilnya sama dengan negatif 80.
Kemudian negatif 80 dikalikan 9 sama dengan negatif 720. Supaya adik-adik lebih mengerti, jangan lupa kerjakan latihan di bawah ini ya. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif berlaku terhadap perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pembagian. Nah, yang pertama kita pelajari dulu yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ada bentuk umumnya. Yang pertama, A dikali buka kurung B tambah C. Akan sama hasilnya dengan kita kalikan ke dalam. A kali B. A kali B, kemudian ini ditambahkan dengan A kali C. Ini bentuk umumnya, tolong diingat supaya lebih mengerti ke depannya. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Yang pertama, 10 dikali buka kurung 5 ditambah 7. Nah, berdasarkan bentuk umum tadi, maka cara menjawabnya menjadi 10 dikalikan 5, 10 dikali 5, tutup kurung, ditambah 10 dikali 7. Sama dengan 10 dikali 5, sama dengan 50. Kemudian ditambah dengan 10 dikali 7, sama dengan 70. Hasil akhirnya adalah 50 ditambah 70, yaitu 120. Contoh soal yang kedua, 25 dikali buka kurung negatif 4 ditambah negatif 2, kemudian tutup kurung. Maka cara menjawabnya yaitu 25 dikalikan negatif 4. 25 dikali negatif 4. Kemudian ditambahkan, buka kurung, 25 dikali negatif 2. Maka hasil akhirnya adalah 25 dikali negatif 4 sama dengan negatif 100. Kemudian ditambah 25 dikali negatif 2 sama dengan negatif 50. Negatif 100 ditambah negatif 50, maka negatif ditambah negatif tentulah hasilnya negatif karena hutang kita bertambah sama dengan negatif 150. Contoh soal yang ketiga yaitu 7 dikali buka kurung negatif 6 ditambah 5. Jadi cara menjawabnya adalah buka kurung 7 dikali negatif 6 tutup kurung ditambah 7 dikalikan 5 sama dengan 7 dikali negatif 6. Positif kali negatif, tentulah hasilnya negatif. Negatif 42. Ditambah 7 kali 5 sama dengan 35. Sama dengan negatif 42 ditambah 35. Di antara dua angka ini, 42 adalah angka terbesar, tetapi 42 dalam bentuk negatif. Tentu hasil akhirnya adalah negatif. 42 dikurang 35, hasilnya 7.
sehingga hasil akhirnya adalah negatif 7. Selanjutnya kita masuk ke sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Bentuk umumnya adalah A dikali buka kurung B kurang C akan sama dengan A kali B buka kurung tutup kurung dikurang buka kurung A kali C tutup kurung. Nah, di sini sama dengan A kali B. Kemudian dikurangkan A kali C. Langsung saja untuk lebih mengerti kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini 10 dikali buka kurung 5 kurang 7 tutup kurung akan sama hasilnya dengan 10 dikali 5 kurang 10 dikali 7. Sama dengan 10 kali 5 hasilnya adalah 50. Dikurang 10 kali 7 hasilnya adalah 70. Sama dengan 50 dikurangi 70. Hasilnya tentulah negatif 20. Contoh soal yang kedua, 25 dikali buka kurung negatif 4 dikurang negatif 2. Sama dengan cara menjawabnya tentu 25 dikali negatif 4 dikurang 25 dikali negatif 2. Sama dengan 25 kali negatif 4. Jawabannya adalah negatif 100. Dikurang 25 kali negatif 2. Jadi jawabannya adalah negatif 50. Nah, di sini ada bentuk negatif 100 dikurang negatif 50. Jadi jawabannya sama dengan negatif 100, negatif ketemu negatif akan berubah menjadi positif. Negatif 100 ditambah 50. Nah, di sini 50 lebih kecil dari 100, sementara negatifnya ada pada angka 100, sehingga jawabannya adalah negatif. 100 kurang 50 adalah 50. Contoh soal yang ketiga adalah 7 dikali negatif 6 kurang 5. Jawabannya sama dengan buka kurung 7 dikali negatif 6 dikurang 7 dikali 5. Sama dengan 7 dikali negatif 6 sama dengan negatif 42. Kemudian dikurangi dengan 7 dikali 5 sama dengan 35. Jadi jawabannya negatif 42 dikurang 35. Jadi dapat dirubah bentuknya menjadi negatif 42 ditambah negatif 35. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 77. Supaya adik-adik mengerti tentang sifat distributif pada perkalian terhadap perjumlahan dengan perkalian terhadap pengurangan, jangan lupa kerjakan latihan berikut ini ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tungguin video berikutnya ya. Dadah, bye-bye.